Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya akan jelaskan pakan fermentasi yang telah siap untuk diberikan kepada ternak. Itu mari kita ikuti. Nah, di sini para insan tani, ini adalah pakan fermentasi yang telah siap untuk diberikan kepada ternak, baik ternak kambing, ternak domba ataupun ternak sapi dan kerbau. Ini kalau kemarin dulu yang saya buat videonya itu masih hijau warnanya, sekarang setelah difermentasi warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini dan aromanya ya berubah ya, aromanya enak, baunya enak, aromanya enak, baunya. Nah, di sini di pakan fermentasi ini sejatinya fermentator yang kita berikan saat difermentasi, fungsi utamanya itu adalah merubah zat gizi yang ada di pakan ini dalam bentuk kompleks. Kompleks itu artinya dalam bentuk yang tersusun secara cukup panjang. Molekul-molekul gizi yang ada di dalam pakan ini ketika difermentasi, bakteri fermentator itu merubahnya, memecah-mecah menjadi lebih pendek-pendek rantai molekulnya, sehingga ketika diberikan kepada ternak, pencernaan ternak itu lebih mudah untuk menyerapnya karena telah dipecah-pecah, sehingga proses penyerapan menjadi lebih mudah, lebih gampang. Efisiensi gizi yang ada di pakan ini lebih banyak yang bisa diserap oleh usus ternak, sehingga efeknya nanti ternak menjadi lebih sehat dan kotoran yang dihasilkan dari ternak itu tidak bau karena gas amonia yang dihasilkan dari usus ternak itu sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena proses penyerapan unsur-unsur zat gizi yang ada di pakan ini boleh dikatakan cukup besar, sehingga hasil akhirnya itu kotoran menjadi lebih kering, tidak bau, dan proses penggemukan ternaknya menjadi lebih sehat-sehat. Nah, barangkali itu yang bisa saya gambarkan. Nanti kita lihat bagaimana cara ternak kambing ini makan pakan yang kita beri oleh pakan fermentasi ini. Untuk itu mari kita ke kandang. Ya, ini kalau kita lihat ya cukup lahap. Makanya ini adalah domba lokal, kambing atau domba lokal yang di sini makannya menggunakan pakan fermentasi. Namun demikian, pada sore hari Pak Marno ini sebagai pemilik kambing kadang-kadang memberikan hijauan, tapi tidak terlalu banyak. Dalam 20 ekor ini diberi kurang lebih 3 kg rerumputan yang masih hijau. Kenapa diberi pakan tambahan? Karena pada dasarnya secara alamiah kambing atau domba ini makannya adalah rerumputan hijau atau hijauan pakan ternak. Itu secara alaminya, secara kodratnya seperti itu. Tetapi di sini direkayasa dengan teknologi fermentasi. Kambing ini dapat memakan atau terbiasa memakan pakan fermentasi karena ada beberapa keuntungan ketika peternak menerapkan teknologi pakan fermentasi. Salah satunya yang pertama itu hemat dari segi biaya, karena satu kali olah pakan bisa digunakan untuk beberapa hari. Yang kedua, pertumbuhan kambing itu akan lebih sehat. Kenapa akan lebih sehat? Karena ketika pakan difermentasi, proses
penguraian gizi-gizi yang ada di pakan itu lebih sederhana, proses penguraiannya lebih sederhana karena pada dasarnya ketika difermentasi bakteri fermentator yang ada di EM4 itu menguraikan ya, menyederhanakan gizi-gizi yang sebelumnya itu dalam bentuk ikatan kompleks diurai menjadi bentuk sederhana. Nah, ketika pakan telah selesai dipakankan kepada ternak, maka proses penyerapan atau proses pencernaan di usus atau lambung kambing itu menjadi lebih ringan. Kambing lebih menjadi ringan memproses pakan yang ada yang telah difermentasi, sehingga penyerapan gizi yang ada di pakan fermentasi itu lebih sempurna. Artinya tidak ada gizi yang ikut terbuang atau lolos dari usus kambing ini ikut terbuang menjadi kotoran kambing. Itu tidak ada, atau kalaupun ada jumlahnya lebih kecil dibanding dengan ketika pakan diberikan dalam bentuk alamiah. Keuntungan yang ketiga di sini kalau kita lihat kotoran yang dihasilkan dari ternak domba atau kambing ini menjadi lebih kering dibanding dengan ketika ternak memakan hijauan secara langsung. Kotoran menjadi lebih kering sehingga proses penanganan kandang, manajemen pengelolaan kandang itu menjadi lebih sederhana. Di samping itu kotoran juga tidak aromanya tidak menyengat atau tidak terlalu bau aromanya. Kenapa tidak terlalu bau atau tidak menyengat aromanya? Itu tadi seperti yang saya katakan, proses penyerapan gizi yang ada di pakan oleh usus kambing itu menjadi lebih efisien, sehingga ketika kotoran keluar dari ternak itu dalam keadaan memang gizinya itu hampir seluruhnya telah terserap oleh ternak kambing. Nah, ini kita lihat kembali ya. Begitu lahapnya memakan pakan fermentasi. Dan di sini kalau kita lihat ternaknya juga cukup sehat dan gemuk-gemuk. Ini yang hitam ini ya, itu malu-malu dia. Nah, malu-malu pemalu ini itu dalam keadaan bunting. Barangkali kurang lebih itu seminggu lagi melahirkan. Nah, di sini kambing Pak Marno ini telah beberapa kali beranak dengan menggunakan pakan fermentasi ini. Artinya tidak ada pakan fermentasi ini, tidak ada efek buruknya terhadap kehamilan atau kebuntingan hewan ternak kambing ini. Ada beberapa peternak yang mengatakan atau mengopinikan ketika ternak diberi pakan fermentasi, katanya anaknya tidak tahan. Ternyata di sini anak kambing yang dilahirkan dari yang menggunakan pakan fermentasi ini tetap sehat-sehat seperti yang kita lihat ini. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat memberi manfaat kepada insan tani yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk insan tani yang akan bertanya tentang pakan fermentasi, silakan diisi atau dikomentari pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.